Perkenalkan, nama saya Yeti Marsanti. Saya mengajar sosiologi di SMA Negeri 4 Solok Selatan. Dalam peringatan Hari Guru Nasional ini, saya mengambil tema tentang pembentukan karakter peserta didik melalui pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Selamat datang di SMA Negeri 4 Solok Selatan. SMA Negeri 4 Solok Selatan terletak di Nagari Kotobaru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saat ini, SMA Negeri 4 Solok Selatan dipimpin oleh Ibu Cencen Putri Ayu, SPD MSI, dengan memiliki kurang lebih 300 orang siswa. Sejak tahun pelajaran 2023-2024, SMA Negeri 4 Solok Selatan sudah menerapkan kurikulum merdeka. Tujuan pendidikan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 berbunyi, pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Profil pelajar Pancasila merupakan elaborasi tujuan pendidikan nasional sekaligus komitmen bersama seluruh penyelenggara pendidikan dalam membangun sumber daya manusia Indonesia, menjadikan manusia Indonesia sebagai manusia yang merdeka, serta mengedepankan identitas sebagai warga negara Indonesia yang memiliki karakter dan nilai-nilai budaya yang kuat. Hal ini sejalan dengan 3 sifat atau trikon yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Tantangan dan perubahan zaman yang berkembang dengan pesat membawa dampak positif dan negatif, khususnya bagi generasi muda. Dampak positifnya, kita menjadi mudah dalam mengakses berbagai informasi, serta kemudahan teknologi untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, di sisi lain berdampak negatif terhadap semakin lunturnya karakter dan jati diri bangsa. Keadaan tersebut menuntut perlunya pendidikan yang menanamkan keseimbangan diri pada murid kita sehingga murid dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada, akan tetapi tetap memiliki jati diri yang kuat dalam menghadapi keadaan yang tidak menentu. Setiap daerah mempunyai potensi dan kekayaannya masing-masing. Potensi tersebut dapat berupa kekayaan alam, budaya yang khas, dan juga keunikan lainnya. Potensi dan kekayaan ini bisa saja sewaktu-waktu hilang jika tidak didukung dengan upaya pelestarian dan pengembangan. Upaya tersebut haruslah dilakukan oleh warga masyarakat itu sendiri, termasuk di dalamnya pihak sekolah memiliki peran penting, terutama dalam mengenalkan potensi dan kekayaan tradisi yang ada terhadap generasi muda. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh SMA Negeri 4 Solok Selatan yaitu dengan menggali tradisi masyarakat Solok Selatan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu Ma'arak Bungo Lamang. Tradisi ini dilakukan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dilakukan setiap tahunnya oleh masyarakat Solok Selatan. Ma'arak Bungo Lamang pada dasarnya berupa arak-arakan lemang, yaitu makanan yang terbuat dari beras merah yang dimasak dengan bambu, kemudian dihiasi dengan bunga berwarna-warni yang terbuat dari kertas ataupun tisu. Biasanya masyarakat menyelipkan uang di ranting-ranting bunga. Namun dalam kegiatan kali ini kami ganti dengan beberapa kebutuhan harian seperti sabun, cair, teh, kopi, kecap, dan sebagainya. Arakan Bungo Lamang merupakan tradisi nenek moyang Solok Selatan, dimaknai membawa pesan kebaikan dan kecintaan terhadap Rasulullah. Dalam perjalanan, arak-arakan Bungo Lamang dibagikan kepada masyarakat yang ditemui di perjalanan dan terlihat mereka cukup antusias untuk menerima pembagian bunga lamang dari peserta didik.
Perjalanan berakhir di masjid dan acara dilanjutkan dengan penampilan bakat siswa di bidang keagamaan. Acara ini tidak hanya dihadiri oleh pihak sekolah, akan tetapi juga dari komite dan orang tua peserta didik. Sehingga dengan kerjasama yang baik akan terjalin komunikasi yang harmonis serta terbentuk solidaritas yang kuat antar pihak sekolah, komite, dan orang tua peserta didik, serta melibatkan lingkungan sekitar sekolah dalam membentuk karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun nilai karakter yang dapat diangkat di sini antara lain: pertama, siswa mampu memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan mereka, seperti bambu, ranting, tisu, serta kertas warna-warni. Kedua, dalam proses pembuatan bunga lamang, terjalinnya komunikasi dan kerjasama antar peserta didik sehingga dapat mengurangi sifat individualis akibat gadget. 3. Dapat sebagai media untuk menggali kreativitas dan seni peserta didik karena mereka diharapkan menghasilkan bunga lamang yang indah dan menarik. 4. Mengasah rasa empati peserta didik untuk mau saling berbagi dengan sesama, dimulai dari hal-hal yang sifatnya sederhana. Kelima, peserta didik merasakan kebersamaan saat terjadinya arak-arakan menuju masjid sebagai bagian dari proses bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sekolah. 6. Kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan. 7. Ikut terlibat secara aktif dalam upaya melestarikan salah satu kearifan lokal masyarakat Solo Selatan. Untuk membentuk karakter seseorang menjadi lebih baik bukanlah perkara mudah dan singkat. Butuh support dan dukungan dari berbagai pihak, terutama keluarga, tenaga kependidikan, komite, serta masyarakat lingkungan sekitar. Perlu adanya kolaborasi dan kerjasama antar berbagai pihak tersebut. Sebagai tenaga